Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 5 ayat 1, Saita puji ma Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 268 ayat 2, Debataku dodongaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 418 ayat 1, Sasude Hadosaomu.
marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu itu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1, Sada Goar Naum Muli. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah,
Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Mengapakah orang Mesir akan berkata, "Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 713 ayat 1, Togu au otu haki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 392 ayat 1, Saya Pasiat Tuhan Yesus, sambil mempersiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 15 Oktober 2023, di minggu ke-19 setelah Trinitatis, tertulis pada Matius 22 ayat 1 sampai 14. Demikian dikatakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dengan didasari firman Tuhan pada hari Minggu ini yang mengangkat suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mengawali perumpamaan ini, Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya.
Raja ini mengirimkan hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Karena masih belum ada yang datang, maka raja itu memerintahkan hamba-hambanya untuk mengulangi panggilan itu dengan menyebutkan berbagai hidangan yang telah lengkap disediakan dalam perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu pun tidak mengindahkannya. Mereka lebih memilih pergi ke ladang atau mengurus usahanya sendiri. Mereka tidak peduli terhadap undangan raja itu. Bahkan yang paling mengerikan, di antara mereka ada yang menangkap dan menyiksa dan membunuh hamba-hamba dari raja tersebut. Perbuatan jahat orang-orang itu telah membuat raja murka, dan ia pun menyuruh pasukannya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini kita diajak melihat berbagai respons dari orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak raja tersebut. Beberapa dari mereka tidak peduli, malah sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang lainnya bahkan melakukan kekerasan terhadap hamba-hamba raja tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita banyak orang yang tidak peduli dengan panggilan Tuhan dan menentang panggilan Tuhan, bahkan melakukan kekerasan dan aniaya bagi hamba-hamba Tuhan yang mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di bagian yang lain dari perumpamaan ini, kita juga diajak melihat bagaimana raja tersebut menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang dijumpai di persimpangan jalan. Dan siapa saja yang mereka jumpai di jalan untuk datang ke perjamuan kawin itu. Termasuk di dalamnya orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Orang-orang yang datang ke perjamuan ini adalah mereka yang merespons panggilan raja tersebut. Mereka mau datang dengan apa adanya diri mereka. Tidak hanya orang-orang dengan latar belakang kehidupan yang baik. Bahkan disebutkan bahwa orang-orang jahat pun mau datang. Mereka ini adalah orang-orang yang menyadari betapa besar dan istimewanya panggilan ke perjamuan kawin anak raja itu. Mereka mau datang, itu menggambarkan orang-orang yang merespons panggilan Tuhan, mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan mengikutinya dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal penting lainnya yang perlu kita garis bawahi dari perumpamaan ini adalah jamuan yang diberikan oleh raja itu dilakukan secara cuma-cuma, sebab para tamu tidak perlu membayar, semua telah lengkap tersedia. Bahkan tidak hanya itu, ketika para tamu datang, mereka diberikan pakaian pesta oleh raja yang mengundang mereka. Ini melambangkan kasih karunia Tuhan yang memberikan kita keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus adalah tanda kasih karunia Allah, anugerah Allah yang tidak bisa dibeli, melainkan hanya oleh karena kasih-Nya, bukan karena usaha atau kehebatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang tidak boleh luput kita perhatikan. Yaitu di antara tamu-tamu itu ada seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Sehingga raja menanyakan hal itu, bagaimana dia masuk dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Namun orang itu diam saja. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan raja. Lalu raja itu memerintahkan hamba-hambanya untuk menghukum orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita hidup di dalam iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan perubahan yang baik dalam hidup kita. Dikatakan pada ayat yang terakhir, sebab banyak orang yang terpanggil,
tetapi sedikit yang terpilih. Perkataan ini mengingatkan kita dalam memenuhi panggilan Tuhan agar kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Jangan seperti orang yang diumpamakan datang ke pesta perjamuan kawin anak raja itu, tetapi ia tidak mengenakan pakaian pesta yang telah disediakan dan tidak mengerti tentang apapun juga alasannya ia datang, sehingga ia dikeluarkan dari perjamuan dan menerima hukuman yang berat. Marilah kita hidup dengan iman yang benar, sebab itu adalah pakaian dan perlengkapan kita sebagai orang percaya sampai tiba saatnya kita berada dalam perjamuan sorgawi, memenuhi panggilan Tuhan, dan setiap orang percaya berkenan di hadapannya yang maha mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita hidup kudus dan setia kepadanya, mensyukuri segala anugerahnya, sehingga kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang diundang dalam perumpamaan perjamuan perkawinan itu harus mau mengenakan pakaian pesta yang telah disediakan oleh raja, tidak lagi mengenakan pakaian yang kotor dan buruk. Oleh sebab itu, orang yang merespons panggilan Tuhan harus mau menanggalkan pakaian usang yang buruk, yaitu segala perbuatan dosa, dan seterusnya ia mau mengenakan pakaian baru yang bersih, yaitu hidup kudus sesuai firman Tuhan. Orang yang memenuhi panggilan Tuhan harus didasari oleh hati yang bersih dan mau mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan yang kita jalani saat ini, kita juga menerima panggilan dari Tuhan untuk datang kepadanya. Panggilan ini adalah anugerahnya yang besar bagi kita, yang menjadi permenungan bagi kita. Bagaimana kita merespons panggilannya? Apakah kita bersegera datang kepadanya, atau malahan kita mengabaikannya? Jemaat Tuhan yang terkasih, perumpamaan ini mengingatkan kita akan panggilan Tuhan kepada kita untuk datang kepadanya dan menerima keselamatannya. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup yang kudus dan setia kepadanya. Marilah kita merespons panggilan Tuhan dengan segenap hati kita, hidup di dalam kebenaran iman. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat berharga bagi kita. Jangan pernah abaikan atau menolak panggilannya. Sebaliknya, datanglah kepadanya dengan kerendahan hati dan bersyukur atas keselamatan yang disediakannya bagi setiap orang percaya. Dengarkanlah suara Tuhan yang menyapa kita setiap hari melalui firman-Nya. Dengarkanlah panggilannya dan hidup seturut firman-Nya. Tuhan menginginkan kita semua datang dalam jamuan sorgawinya, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati bagi kita sebagai anak-anaknya, hingga pada akhirnya tiba pada kekekalan bersama Bapa di sorga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini, atas anugerah-Mu, atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beroleh anugerah ke dalam panggilan sorgawi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berada ke dalam rengkuhan kasih Tuhan, sehingga kami boleh selalu siap sedia datang ke dalam panggilan Tuhan, dan kami tahu kami adalah umat pilihan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua, sehingga kami boleh melakukan panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, hingga saatnya kami tiba pada jamuan sorgawi, hidup yang kekal bersama-Mu selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.